Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ya, kita boleh sekarang masuk di Bible Class yang ke-22 ya, 22 ya. Kita minta Tuhan terus tolong dan topang supaya Bible Class ini boleh menjadi berkat ya. Kiranya setiap sesi, setiap kelas itu boleh membawa kita maju lagi satu langkah untuk apa? Bukan untuk lebih pintar, bukan untuk lebih hebat, bukan untuk tahu semua pengetahuan Alkitab, bukan. Saya rindu satu. Kita sama-sama ya, bersama dengan saya, bergandengan tangan, kita makin apa? Makin mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita tahu banyak, tapi terus kita tidak makin mengasihi Tuhan, semua itu makin sia-sia. Ya, tapi kalau kita punya sedikit, lebih sedikit, waktu tahu sedikit, kita berdoa, Tuhan tolong saya boleh mengenal Engkau dan saya mau terus hidup sehingga ketika cobaan itu terjadi dalam hidup kita, diizinkan terjadi, itu membuat kita makin kuat ya. Seperti topan yang datang itu, kita tetap berdiri teguh ya, tetap berdiri teguh seumur hidup kita. Ya, itu harapan saya dan saya kita saling berdoa ya, saling mendoakan supaya Tuhan sungguh mengabulkan keinginan hati saya ini ya. Sekarang kita sama-sama akan belajar di dalam Mazmur yang ke-22 ya. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Waktu kita membahas kisah Mazmur, Mazmur itu menjadi sebuah miniatur di dalam Alkitab. Nah, setelah selesai, kemudian ada ya masukan atau permintaan untuk boleh membahas coba satu Mazmur ya, demi satu Mazmur. Tentu kita tidak bisa bahas semuanya. Kemudian pada saat itu ada yang memberikan ide membahas Mazmur yang mungkin kita sudah kenal yang indah, yaitu Mazmur 23. Nah, berdasarkan itu kemudian setelah Mazmur 23, kemudian ada lagi yang memberikan ide ya, masukan boleh tidak membahas Mazmur 22. Ya, maka sampailah kita di Mazmur 22. Ya. Nah, setelah kita di Mazmur 22, 23 kita bahas minggu lalu, kemudian bahas yang 22. Nah, ternyata ya 22 itu ada gandengannya sama yang 24. Jadi semua itu bergandeng ya. Sambung menyambung menjadi satu kayak lagu ya. Itulah Indonesia ya. Ya, ini di sini kita membangkitkan rasa ini cinta kepada tanah air ya. Sedikit ini promosi. Baik, kita akan masuk ke dalam Mazmur Mesianik 22 ya. Saya harap minggu depan kita bisa masuk yang 24. Ya, kalau ada usulan berikutnya lagi silakan ya. Kemudian saya akan memulai ya dengan ini, saya akan share screen dulu. Saya coba share screen sebentar. Ya, share screen. Baik, apakah sudah tampak? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah tampak, saya lanjutkan ya. Saya harus ini aja mungkin ya. Bentar ya. Ini ya. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas Mazmur 22. Nah, terlebih dahulu, mari kita bersama-sama melihat teks kita ya. Mazmur 22. Nah, Mazmur 22, kita akan membaca teksnya ini bersama-sama. Saya mungkin minta tolong ya, saya membaca ya. Ini bagian yang pertama ya. Ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama saya akan membaca. Bagian yang kedua saya minta tolong Pak Richard bantu saya membaca. Nanti ya saya tampilkan bagian kedua. Nanti bagian yang ketiga saya minta nanti ini ya apa namanya siapa ya, Cieni ada ya, Cieni Karmana ya, boleh bantu saya nanti baca bagian yang ketiga ya. Baik, saya memulai dulu. Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Pak Richard, tolong. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Ayat 14, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun rasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong padanya. Ayat 26, karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam dunia dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan pada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya seperti kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Iya, terima kasih. Boleh telah membantu untuk boleh membaca Mazmur 22 ya. Nah, Mazmur ini kalau kita lihat ayatnya ya, dibandingkan dengan Mazmur 23 ini lebih panjang ya. Ini 32 ayatnya. Mazmur nomor 22 ini ada 32 ayat ya. Nah, di dalam pembahasan kita pada saat ini itu saya membaginya menjadi 3 bagian besar sesuai dengan yang tadi kita sudah membaca ya, 3 orang membaca itu membuat kita boleh mempunyai satu gambaran awal bahwa kita akan membahas Mazmur ini dalam 3 bagian besar ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat ya di dalam Mazmur 22 ini
dia tergolong di dalam Mazmur Mesias atau mesianik ya, mesianik psalm, Mazmur mesianik. Artinya apa? Artinya Mazmur ini itu berisi atau menggambarkan ya sebuah nubuatan ya tentang Sang Mesias. Nah, tetapi kita akan sama-sama lihat begini. Hari ini kita belajar secara khusus tentang Mazmur ini adalah kita mau melihat pergumulan daripada si pemazmur. Ya, kita lihat dahulu pergumulan daripada si pemazmur. Sebab apa? Sebab timbul sebuah pertanyaan awal, apakah Daud sebagai pemazmur yang menulis Mazmur ini dia tahu apa dia sedang mempunyai satu intensi yang langsung sengaja akan meramalkan atau menubuatkan tentang yang namanya Mesias. Daud tahu tidak akan datangnya Mesias. Tahu. Pengharapan bangsa Israel itu mereka sangat-sangat paham, mereka mengharapkan datangnya Mesias. Tetapi apakah secara khusus intensi itu ada pada diri Daud bahwa dia saya sedang memberikan satu nubuatan yang membawa sebuah nubuatan tentang Mesias. Apakah ada seperti itu? Nah, kita akan sama-sama lihat di sini. Ya, kita akan bersama melihat dahulu pergumulan Daud, dan kemudian dalam pergumulan Daud kita akan melihat bagaimana Allah itu boleh memakainya itu untuk ya menyatakan suatu inspirasi kepada kedatangan Sang Mesias, ya karakter mesianis yang akan dinyatakan melalui Mazmur yang ditulis oleh Daud. Nah, pertama kita akan lihat bersama-sama di dalam seruan Daud ya di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-9, yaitu bagian pertama yang sudah kita baca tadi yang saya bacakan. Ayat pertama sampai yang ke-9 itu seruan Daud berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan struggle in trial. Struggle itu berarti adanya pergumulan ya. Pergumulan di sini pergumulan yang berat. Ya, in trials. Jadi di dalam segala pencobaan ya, di dalam banyak kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya yang ini Daud kemudian berseru kepada Tuhan. Nah, ayat yang 1 sampai 9 itu saya kategorikan itu struggle in trial atau saya beri judul ya supaya kita boleh lebih gampang mengertinya ya. Satu, pergumulan Daud di dalam setiap hal yang dia harus jalaninya. Seperti kita tahu, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan pada masa dia muda. Daud didatangi oleh Samuel sebagai nabi Tuhan dan Daud diurapi oleh Samuel sebagai raja ya untuk bangsa Israel. Nah, pada saat itu dia masih sangat muda dan dia waktu itu pada saat dia diurapi dia baru pulang dari menjadi gembala ya. Nah, kita sudah lihat juga ya yang pada saat 23 Mazmur 23 kemarin kapan hari bahwa Daud itu menyatakan Allah sebagai gembalanya. Nah, kita lihat di dalam seluruh struggle di dalam hidupnya Daud ini, ketika dia sudah diurapi menjadi raja, hal yang datang dalam hidupnya pada saat awal itu, setelah dia diurapi, tampaknya semuanya begitu baik. Apa saja, ya dia masuk ke istana. Setelah dia masuk ke istana, kemudian dia lihat ya, dia melihat Goliat menghina Tuhan, dan dia kemudian menjadi satu-satunya orang yang berani untuk maju ya. Tuhan kasih dia satu keberanian yang luar biasa, dia maju dengan nama Tuhan ya, dia kemudian mengalahkan Goliat. Setelah itu dia memimpin perang ya, setelah itu dia terus menjadi pemenang. Nah, setelah itu timbul sebuah kalimat yang akhirnya menjadi satu kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri seorang Daud yang diurapi Tuhan. Kalimat apa? Kalimat waktu Daud itu berbuat lebih daripada Saul. Maka rakyat itu berkata bahwa Saul itu boleh mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Nah, Saul dengar ini kupingnya nggak enak ya, hatinya terlebih lagi panas. Kenapa? Dia merasa wah ini hati rakyat ini sudah condong kepada Daud. Ini bahaya, posisiku bisa terancam dan seterusnya ya. Nah, pada saat itu kemudian mulai dikatakan bagaimana ketika seseorang itu mulai jauh daripada Tuhan, seseorang itu mulai kemudian menggunakan cara-caranya sendiri, maka dia dikatakan itu bagaimana roh jahat itu mulai memakai dirinya ya. Saul itu dikatakan dikuasai oleh roh jahat, akhirnya dia mau membunuh orang yang diurapi Tuhan.
Nah, pada saat bagian ini mereka mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi kita lihat ya, di dalam saya sudah pernah mengatakan ya, saya sekali lagi mengingatkan kita bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka ada dua permusuhan. Ya, proto evangelion yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu ya, 15 atau 16 itu yang mengatakan Tuhan mengatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya. Nah, sejak saat itu maka ini dua keturunan ini saling bermusuhan dan berusaha itu akan menghilangkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi di sini dikatakan terjadi permusuhan. Orang yang diurapi Tuhan itu adalah Daud, tetapi kemudian ini Saul yang dalam bagian ini dipakai. Sebenarnya Saul termasuk umat pilihan Tuhan ya, tapi dia dipakai dalam hal ini, bolehlah saya katakan mungkin tidak waras, kan dipakai untuk boleh membinasakan Daud. Nah, ini terjadi permusuhan dan terus menerus ya. Dalam bagian ini secara spiritual ya. Ya, ada. Nah, kemudian kita melihat sejak saat itu Daud itu mengalami struggle. Struggle-nya apa? Dari seorang diurapi raja menjadi kemudian panglima yang dihargai, yang dihormati oleh bangsa rakyat itu ya, bangsa Israel itu dia dihargai, tapi saat itu dia harus melarikan diri dan bahkan ya di dalam pelariannya itu Daud itu ya harus menjadi orang yang pura-pura gila, ya sampai kemudian musuhnya itu waktu lihat dia kan waktu itu sendirian, dia tidak ada perlindungan apa-apa karena dia sedang dikejar oleh Saul. Maka waktu dia di sana dia harus pura-pura gila sehingga musuhnya itu melihat dia, wah ini sudah gila, jadi tidak sampai dibunuh, dibiarkan pergi. Nah oleh sebab itu kita lihat ya terus ada struggle di sana. Bahkan ada kesempatan ya waktu Saul itu ya masuk dalam gua untuk kemudian dia sana membuang hajat begitu ya. Kemudian Daud sebenarnya ada di sana. Daud bisa bunuh dia, padahal dia punya orang-orangnya. Daud berkata kepada Daud, hari ini itu Tuhan ada di pihakmu. Silakan ambil pedang atau tombakmu, bunuh Saul. Daud nggak berani. Saya tiap kali membaca bagian ini, mengingat bagian ini, saya lihat ini kita belajar dari Daud apa? Jangan kita menjadi Tuhan, meskipun kita punya kesempatan untuk melakukannya. Sekali lagi, jangan menjadi Tuhan meskipun kita punya kesempatan untuk melakukannya. Daud tidak pernah melakukannya. Daud tunggu waktu Tuhan. Daud dengan sabar di dalam segala kesulitan dan struggle-nya, dia kemudian hanya memotong puncak jubah daripada Saul. Dan kemudian dia berkata, supaya Saul juga tahu ya. Tetapi kita melihat bagaimana Saul tetap ya mengejar dia. Beberapa kali itu terjadi sehingga Daud akhirnya harus jauh daripada Yerusalem dan kemudian dia di sana terus hidup bahkan memohon perlindungan daripada musuh yaitu Filistin. Padahal sebelumnya itu dia yang mengalahkan Filistin ya, tapi sekarang dia mesti minta perlindungan ke sana. Nah, ini seruan Daud di dalam seluruh struggle-nya. Dan kemudian bukan cuma itu yang sebelumnya, tetapi yang sesudahnya setelah dia menjadi raja, dia boleh mengalami banyak segala di dalam keluarganya itu banyak sekali pedang artinya akibat dosanya juga tentunya Tuhan menghukum Daud sehingga Absalom bangkit melawan dia sehingga hampir kemudian dia juga harus terusir dari Yerusalem dan dia pergi keluar ya di sana. Kemudian waktu dia pergi dia juga dihina oleh orang-orang yang nampak di sana ya, seorang itu kemudian menghina dia dari keturunannya Saul itu ya, dengan kata lain maksudnya kapok ya, kamu sekarang waktunya tiba, kamu akan dibinasakan oleh anakmu sendiri. Dia dalam struggle trial yang seperti itu ya, melihat anaknya satu-satu mati kemudian anaknya berontak kepada dia. Nah di dalam seluruh bagian ini, nah di dalam momen-momen ini, nah kita tidak tahu momen yang mana ya Bapak Ibu sekalian, karena penulis tidak memberikan secara khusus bagian mana. Tetapi di dalam bagian ini kenapa saya ceritakan ini sebagai sebuah pembuka, kita boleh lihat bahwa di dalam momen-momen ini ada struggle yang tidak gampang, struggle yang tidak mudah. Semua struggle yang dialami oleh Daud, kita boleh lihat ya, kaitannya itu bukan cuma enak dan gak enak, tetapi hubungannya dengan yang namanya kematian, betul tidak? Ya, terhadap Saul ancamannya itu kematian. Bagaimana nggak kematian? Tombak dihantam ke dia, dilemparkan kepada dia. Untung memang Tuhan menyertai Daud ya, leset. Jadi dia tahu wah Saul mau bunuh dia. Beberapa kali dikejar dengan banyak pasukan yang mau dibunuh. Demikian juga pada saat Absalom berontak itu juga mau merebut kekuasaan, dia mau
ya merebut kekuasaan ancaman daripada kematian begitu nyata. Nah, di dalam bagian ini kita sekarang lihat Daud berseru. Di dalam seru struggle yang seperti ini, Daud berseru. Ya, kita akan lihat. Seruan itu, kemudian Daud memulai seruannya dengan apa? Kita lihat ya, di sini Daud berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu seruan. Sampai terjadi, karena apa? Karena sudah tidak ada jalan. Betul tidak? Kalau kita berseru kepada Tuhan, bagi berdoa, Tuhan tolong saya, pimpin saya mau mengerjakan usaha ini dan sebagainya. Kita baru mulai. Oh, ternyata belum laku. Kita belum merasa Allah meninggalkan kita. Betul tidak? Kita pergi lagi. Mungkin sakit ya belum terlalu lah ya, bukan sakit yang dead apa itu ya, yang berujung yang maksudnya yang krisis sekali begitu ya. Nah, kita masih lihat oh ya kita bersandar, kita berdoa sih ya, tapi kita tahu juga oh ya berusaha. Tapi kalau misalkan kondisi dalam situasi yang sudah tidak ada jalan keluar, mungkin orang bisa mengatakan kalimat ini. Ya, terlebih lagi Daud, karena dia itu dikatakan begini, dia orang yang diurapi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Jangan lupa, seringkali kita itu yang paling susah adalah kalau kita bilang, kalau kita bukan orang yang diperkenan Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang diselamatkan Tuhan, mungkin kita tidak terlalu bingung dengan seruan ini. Tetapi jikalau kita lihat Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, artinya orang yang dipilih Tuhan. Tetapi dia melihat, aku ini dipilih Tuhan menjadi raja. Aku ini katanya orang yang diperkenan Tuhan dan Allah itu mengasihi aku. Tetapi kenapa di dalam seluruh hidupku, kemudian aku harus menghadapi banyak hal yang berkaitan dengan maut ya atau kematian. Oleh sebab itu dalam keadaan yang seperti ini, kemudian Daud itu berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, nah bagian bawahnya itu ada, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Daud ini benar-benar sadar, ya. Dia sudah berseru, berarti berserunya itu adalah sudah berkali-kali. Sebab penekanan sampai dia berseru kepada Allah itu adalah 2 kali. Itu berarti itu menunjukkan satu pergumulan dan satu relasi yang meminta tolong kepada Tuhan itu berkali-kali. Tetapi engkau tetap jauh dan engkau tidak menolong aku. Artinya kondisi tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Ya, Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang karena Tuhan diam. Karena Tuhan diam. Nah, ini bagian Mazmur ya. Pada bagian ini kita lihat ada satu kalimat yang indah ya. Yang mempunyai satu makna yang sama, yang kemudian memberi penekanan yang lebih, tetapi diungkapkan dengan kalimat yang bersifat puisi. Gitu ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini intinya, betul tidak? Kemudian bagian berikutnya, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini sebuah keterangan yang mengikutinya. Kemudian sekali lagi, Allahku, aku berseru pada waktu siang, kau tidak jawab, waktu malam kau juga tidak juga aku tenang. Ini lebih lagi memberikan keterangan. Ya. Nah, di dalam bagian keterangan ini, Herman Ridderbos, seorang teolog dari Dutch atau Belanda, itu dia berkata ada satu kalimat penting yang harus kita lihat di sana, itu pentingnya kata jauh di sini. Jauh ya, dalam bahasa Inggrisnya far. Ya, far, jauh. Nah, kata jauh di dalam Mazmur 22 ini mempunyai satu makna yang penting. Ya, kita akan dalam poin ini kita akan sama-sama melihat, memahami makna Allah jauh. Nah, di dalam hidup kita itu sebagai orang percaya kita perlu ya memahami makna Allah jauh. Jauh berarti tidak kita merasa maksudnya dalam hidup kita Allah tidak ada. Kita merasa bahwa dalam situasi segala sesuatu Allah diam. Dalam segala hal yang penting, kenapa Tuhan tidak berbuat apa-apa? Mengapa aku seperti ini? Ini adalah bagaimana kita boleh memahami dengan benar makna Allah jauh. Ya, kita akan sama-sama lihat ya. Kita akan lihat di sini memahami makna Allah jauh itu Daud mengajar kepada kita itu di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kita sudah baca, ya saya menjelaskan saja. Di sana dia mengingatkan apa? Waktu dia memahami makna Allah jauh,
Daud mengkaitkannya dengan apa? Mengingat dengan karya Allah di masa lalu. Sekali lagi, Daud mengkaitkannya, dia bilang, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kau jauh, kau meninggalkan aku. Tetapi dia pada saat yang sama, dia mengingat karya Allah di masa lalu. Bagi siapa? Bagi umat pilihan Tuhan. Engkau dulu mendengarkan orang percaya kepadamu. Umat pilihanmu, engkau setia kepadanya. Engkau menjawab mereka. Nah, itu di dalam ayat 1-9 ya. Ini saya memberikan catatan di sini sebagai kalimat mengingat karya Allah di masa lalu. Ada dua bagian. Setelah bagi umat Allah, kemudian Daud membawanya bagi dirinya. Ya, ini dirinya berarti satu hal apa ya? Satu perenungan bagi Daud di dalam segala pergumulannya. Dia boleh mengingat Tuhan itu menyertai. Tuhan itu sekarang kelihatan jauh. Tapi dia kemudian ingat karya Tuhan di dalam hidupnya. Dia lihat sebenarnya Allah tidak pernah jauh. Allah selalu itu dekat dengan orang yang sungguh-sungguh kepada dia. Nah, ini satu poin penting ya, memahami makna Allah jauh. Ketika Allah jauh di dalam hidup kita, kita merasa ya Allah jauh di dalam hidup kita. Kita merasa Allah jauh hidup kita. Poin pentingnya, melalui bagian ini kita belajar mengingat karya Tuhan di masa lalu. Waktu kita melihat karya Tuhan di masa lalu, ya itu akan menolong kita melihat apa? Melihat bahwa aku memang merasa Allah jauh. Mungkin aku tidak mengerti mengapa semua terjadi. Tetapi itu memberi kepada kita border, Bapak Ibu sekalian. Border. Border itu artinya batasan. Sejauh mana kita boleh berjalan. Ya. Sejauh mana kita boleh mengerti. Sehingga iman kita ada border batasan, kita aman. Karena kita punya satu konstruksi ya, satu pemikiran, satu border yang boleh melihat bahwa di masa lalu Allah itu menyertai aku. Maka aku percaya Allah yang sama, itu Allah yang akan menyertai aku juga. Mungkin aku tidak mengerti dan aku merasa dia jauh. Oleh sebab itu, aku mau datang kepada dia. Di dalam ketidakmengertianku, aku berkata, Tuhan, mengapa aku merasa engkau jauh daripadaku? Aku rasa engkau tidak menolong aku. Aku sudah berseru-seru di dalam struggleku, bergumulanku, tetapi rasanya engkau diam. Nah, ini satu hal yang sangat baik ya, yang berulang kali saya tekankan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita merasa Allah jauh di dalam hidup kita, jangan kita menjauh. Nah, ini seperti sesuatu yang paradoks ya, sesuatu yang kontra. Kita rasa Allah jauh, kok kita jangan menjauh. Iya. Iblis justru mau memberitahu kepada kita, mendoktrinasi kita, Allah itu jauh. Dia tidak peduli sama kamu di dalam pergumulan, kau ditinggalkannya sendirian. Tidak usah cari dia, pergilah engkau jauh-jauh dari dia. Nah, ini yang dimaui oleh iblis dan seluruh antek-anteknya ya. Tetapi justru kita boleh lihat ya, di dalam Mazmur itu ada satu keindahan yang akan kita selalu temukan, bahwa ketika pemazmur itu mengalami yang namanya struggle in trial di dalam seluruh pencobaan, dalam seluruh pergumulan ya, itu pemazmur itu selalu menyatakan dirinya, isi hatinya itu kepada Tuhan apa adanya. Nah, ini penting sekali. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apa adanya? Pertanyaannya itu begini Bapak Ibu. Apakah kita sanggup berbohong sama Tuhan? Atau dengan kata lain, apakah kalau kita bohong sama Tuhan terus Tuhan kemudian bisa dibohongi gitu? Tidak kan? Segala sesuatu itu adalah telanjang di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan tahu segala sesuatu termasuk dosa-dosa kita. Jadi pada saat kita merasa diri kita jauh di hadapan Tuhan, itu kita justru harus datang mendekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara boleh menyatakan isi hati kita. Kalau waktu kita berdosa kepada Tuhan, ya jelas kita pasti datang bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Ya, biasanya kalau bilang Tuhan, kenapa engkau jauh daripada aku? Itu dalam kondisi sering kita merasa diri kita sudah benar, diri kita sudah melaksanakan seluruh perintah Tuhan, diri kita sudah ada di dalam tracknya Tuhan, dan kita berusaha, menurut kita, itu kita sudah berusaha untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi keadaan tidak berubah. Maka kemudian kita bilang, wah Tuhan kenapa engkau jauh? Padahal aku hidup dekat dengan engkau.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberitahu kepada kita, justru ia menyatakan Allah jauh itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, ini satu poin yang sangat penting. Sama Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita ambil diturunkan di dalam aplikasi hidup kita ya. Misalkan ya, kita konteks di dalam keluarga gitu ya, suami, istri atau orang tua, anak dan seterusnya. Justru di saat ya, kalau kita ada rasa sesuatu yang kemudian rasa jauh begitu ya, ada yang tidak bagus dengan pasangan kita atau orang tua dan anak, justru kita harus datang dekat dengan mereka, bukan tambah jauh. Kalau tambah jauh itu maka akan makin menimbulkan satu bahaya. Justru dengan dekat, dengan kemudian kita boleh menyatakan isi hati kita tepat dengan orang yang relasi dengan kita, itu jauh akan menghasilkan hal yang lebih indah. Ya, jadi pada saat kita merasa Allah jauh, justru kita datang kepada Dia dan di dalam relasi kita dengan Dia, kita boleh menyatakan isi hati kita, Tuhan, kenapa Engkau jauh daripada aku? Tapi lebih daripada itu, marilah kita mengingat karya Allah di dalam hidup. Pertama itu Daud mengatakan umatnya. Artinya bukan dulu kepada diri kita, tapi nanti diarahkan. Kalau Tuhan mengasihi umatnya dan saya adalah umat Tuhan, maka Tuhan pasti itu tidak jauh dari saya. Pasti Ia dekat. Mungkin saya belum mengerti, tetapi saya mau tetap ada di dalam jalurnya yang Tuhan, dan tetap saya menunggu waktu Tuhan. Ini ya, satu poin yang penting ya. Mengingat karya Allah di masa lalu. Dalam kehidupan kita, jikalau kita mengalami pergumulan, ingatlah karya Tuhan. Kalau kita bilang kondisi kita bagaimana? Kondisi kita adalah kita ingat, kita sekarang orang yang diselamatkan Tuhan. Kita orang percaya. Dulu mungkin kita bukan orang percaya. Saya itu memang dari keluarga yang belum percaya Tuhan. Setiap kali saya ada pergumulan, ada satu hal yang menolong saya adalah saya selalu mengingat panggilan saya. Tuhan, Engkau telah memanggil saya, dan itu adalah satu berkat Tuhan yang besar yang tidak mungkin saya bisa peroleh jikalau Tuhan itu tidak memanggil saya. Ini adalah anugerah yang paling besar. Sehingga waktu saya melihat kasih Allah, waktu saya melihat karya Allah di dalam hidup saya, maka pergumulan saya yang saya hadapi sekarang, apakah hilang? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Pergumulan kita tidak akan hilang. Pergumulan itu akan tetap ada di sana. Tetapi pergumulan itu sekarang tidak lagi menjadi fokus kita. Kenapa? Karena kita sudah melihat Allah. Kita sudah melihat Allah. Allah yang hadir di dalam sejarah, Allah yang hadir di dalam kehidupan saya yang lalu adalah Allah yang tetap bekerja sampai hari ini, bahkan ketika saya ada pergumulan yang berat. Ya, jadi ini adalah satu poin yang boleh kita belajar dari Daud di dalam struggle-nya Daud. Nah, kemudian ini membuat saya ingat ya, Bapak Ibu, nanti kita akan sama-sama melihat kata-kata di dalam lagu ini. Ada satu lagu yang kita tahu banyak, ya kita hafal ya, hitung berkatmu. Ya, dengan kata lain lagu ini mau mengatakan di dalam segala kesulitan hidupmu, waktu ombak, gelombang, badai datang, hitung berkatmu. Jangan lihat kepada apa yang ombak dan badai itu, karena di sana engkau tidak akan melihat Tuhan. Iblis akan membuat engkau lihat tidak ada Allah di sana. Tapi waktu engkau lihat berkatmu yang telah Tuhan berikan, itu membuat mata kita melihat kepada Allah, dan pada saat kita melihat itu, kita akan kembali lihat gelombang, nggak lagi lihat gelombang. Kita lihat apa di sana? Ada Tuhan. Sama seperti kalau kita melihat itu ya, melihat gambar 3 dimensi ya, Bapak Ibu pernah lihat ya gambar 3 dimensi ya, yang masuk ke dalam ini ya. Kalau kita misalnya nggak terfokus ya, kita lihat sembarang begitu, nggak mungkin kelihatan gambar di dalam itu apa. Tapi pada saat kita melihat satu titik yang benar, fokus dengan baik, dalam satu titik itu, setelah fokus dengan baik, dan kita baru pelan-pelan melebarkan pandangan mata kita, maka kita baru bisa melihat, wah ada gambar yang bagus sekali di dalam gambar 3 dimensi itu. Demikian juga, waktu kita melihat berkat Allah, waktu kita menghitung karya Allah di dalam hidup kita, lalu itu kita fokus kepada Allah dan kita kembali melihat masalah kita, ombak dan badai itu tidak lagi kita lihat, tapi kita lihat apa? Allah menyertai kita. Ya, ini satu gambaran yang indah ya, yang saya mau bagikan. Ya, next. Ini saya lanjutkan. Nah, bagian berikutnya adalah sekarang kita lihat di bagian ini ada satu karakter mesianik kita masuk ya. Yang pertama yang dinyatakan di dalam Mazmur 22 itu apa? Tentunya adalah kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, bagaimana kita melihat ini?
Pada saat Daud berseru ini dia dalam kesulitan, betul tidak? Berarti Daud tidak sedang seperti apa ya, nabi kemudian Tuhan kasih tahu dia kamu tulis ya ini untuk profetik atau untuk nubuat, tidak. Tetapi Daud itu sedang bergumul dan di dalam pergumulannya ia datang kepada Tuhan dan dia mengatakan kalimat ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat di dalam pergumulan Daud ini Allah Roh Kudus sebagai penulis kitab suci yang utama ya. Yang lain itu yang dipakai, tapi yang memberi inspirasi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus memakai pergumulan Daud sehingga Daud dengan segala konteks dan latar belakangnya, dengan seluruh isi hati dan bahkan kalimat yang dikeluarkannya, Allah Roh Kudus memimpin sehingga Daud boleh mengucapkan satu kalimat ya yang kemudian kita boleh lihat, kita yang sedang ada di depan perjanjian baru kita bisa lihat, wah ini Daud mengatakan satu kalimat yang nanti akan dikonfirmasi oleh Kristus, yang dipakai oleh Kristus ketika ia naik di atas kayu salib. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat ini ada karakter mesianik. Karakter mesianik. Artinya Roh Kudus memakai pergumulan hidup dari penulis, ya, pergumulan hidup daripada penulis untuk boleh menyatakan ya satu kalimat atau satu peristiwa atau satu penggenapan yang akan digenapi di future atau masa depan. Ya, ini bisa dipakai bagian ini. Di bagian lain Allah bisa pakai nabi untuk memberitakan firman kepada bangsa atau kepada raja. Nah, firman itu diberikan memang kepada raja itu di masa itu, tetapi juga akhirnya itu bisa menjadi sebuah berita yang akan dipakai bagi penggenapan di masa depan. Nah, jadi ada dua fold ya, atau dua sisi seperti mata uang ya, yang tidak bisa pisah. Yang pertama ini pergumulan Daud, dan dia menyatakan kalimat ya, mengeluarkan kalimat ini dari Daud ya, pergumulan Daud. Tetapi kalimat Daud ini kemudian ini menjadi dari inspirasi Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus itu kemudian dipakai Tuhan, dicatat di dalam kitab suci yang menjadi satu karakter mesianik yang nanti akan digenapi di dalam kedatangan Kristus ya. Kristus akan mengkonfirmasi dan mengucapkannya. Ya. Kita lihat ini terjadinya waktu kita melihat hal ini adalah di Markus 15 ini dicatat kembali ya. Ini Kristus pada jam 3 waktu ia naik di atas kayu salib, disalibkan, ia berseru ya dengan suara nyaring itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini karakter mesianik yang pertama. Nah, tadi kita bicara soal pergumulan Daud. Nah, setelah kita mengerti pergumulan Daud, kita melihat bagaimana ia kemudian di dalam pergumulan yang begitu ini ya, apa namanya, begitu dalam itu ya. Bagaimana ia merasakan adanya kematian yang juga mengancam dia dan sebagainya sehingga ia berteriak kepada Tuhan. Nah, maka di dalam bagian ini kita lihat nanti Kristus di atas kayu salib itu ketika ia mengalami satu pergumulan yang sama, ketika ia harus menanggung upah dosa adalah maut. Nah ya, upah dosa adalah maut, maka bagian ini kemudian Kristus mengatakan kalimat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, sekaligus ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Daud itu adalah Tuhan Yesus itu menyatakannya, itu sedang menyatakan nanti apa yang akan Kristus katakan. Ya, jadi minggu lalu kita ada pertanyaan ya, apakah boleh mengatakan mengutip? Ya boleh saja. Tetapi terlebih lagi di dalam bagian ini kita melihat sebenarnya bagian ini adalah ketika itu dikatakan itu di dalam perjanjian lama sebelumnya itu sudah dinyatakan untuk yang akan datang, dan buktinya apa? Justru buktinya adalah ketika Kristus itu mengkonfirmasinya dengan memakai ya kalimat itu untuk boleh menyatakan apa yang harus ia nyatakan di dalam karya keselamatan. Ketika Kristus harus menanggung upah dosa yang adalah maut. Ya, ini karakter mesianik yang pertama. Kita akan lihat sini, kita akan lihat bagian lagi. Ini ada karakter mesianik yang kedua di dalam ayat yang 1 sampai 9 itu ada di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Itu sudah saya kasih bagian yang tertentu, jadi saya tidak baca semua. Di sini Daud ya, dia menyatakan dalam pergumulannya dia itu tidak lagi seperti orang. Ya. Dia menjadi cela, dia dihina, dia diolok-olok, ya. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Dan bahkan ada kalimat itu ia menyerah kepada Tuhan dan seterusnya. Ya.
Di sini kemudian ini menjadi karakter mesianik yang kedua yang akhirnya digenapi secara, bahkan boleh dikatakan literal ya, secara literal. Jadi waktu kita lihat Mazmur mesianik yang kedua ini di dalam Mazmur 20 nomor 22 ini, kita bisa melihat banyak hal di dalamnya melalui pergumulan Daud itu oleh Roh Kudus ya, itu diberikan inspirasi sehingga semua yang menjadi pergumulan Daud itu boleh kemudian menggambarkan apa yang akan terjadi kepada Sang Mesias kelak ketika ia datang ya dalam inkarnasinya. Ya dihina, dia diolok-olok, ya banyak orang kemudian menggeleng kepalanya dan seterusnya. Maka kita lihat itu tergenapi di dalam Matius 27 ayat 39 ya. Waktu Kristus dibawa di atas Golgota, orang yang lewat di sana atau yang sudah waktu tersalib ya, orang-orang di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Dan seterusnya mereka mengolokkan dia, dan kalimat yang merah itu persis kemudian dinyatakan persis sama ya secara maknanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah yang menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ya, jadi ini dinyatakan ya. Ini karakter mesianik yang kedua yang tersirat ya, terkandung di dalam Mazmur 22. Ya, tadi kita belajar tentang pergumulan Daud, kemudian melalui pergumulan Daudnya itu kita melihat ada karakter mesianik yang dinyatakan Allah melaluinya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan lihat, nah ini bagian yang kedua. Seruan Daud di dalam ayatnya yang ke-10 sampai 22 yang dibaca oleh Pak Richard tadi, saya memberi judulnya adalah Ask Help in Trial. Jadi minta tolong di dalam seluruh pergumulan. Ya, minta tolong di dalam seluruh pergumulan. Kita lihat bersama-sama ya. Di dalam 22 ayat 10. Ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Nah, di dalam bagian ini Daud boleh menyatakan bagian ini itu waktu dia minta tolong kepada Tuhan di dalam seluruh pencobaannya, Daud melakukan yang namanya apa? Yang pertama kali itu adalah sebuah self-reflection atau refleksi diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Daud ya. Di dalam waktu kita mengalami pergumulan yang berat ya. Ya, kita belajar itu apa? Mempunyai self-refleksi di hadapan Tuhan. Daud mengingat apa? Daud mengingat bahwa Tuhan, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Ini menunjukkan Daud tahu dia dari mana. Dan siapa dia. Dan Tuhan yang boleh memberikan segala sesuatu itu mungkin terjadi. Artinya dia tahu dia siapa dan dia menyadari dirinya itu siapa. Nah ini penting sekali di dalam refleksi diri kita ya. Kita harus mengerti ya, who am I before the Lord God? Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Kita harus seumur hidup tahu diri. Ya, di hadapan Tuhan kita belajar tahu diri. Nanti demikian kita boleh belajar di hadapan orang juga kita belajar tahu diri. Ya banyak orang itu dia merasa selalu membanggakan diri sehingga pada akhirnya nanti menjadi tidak tahu diri. Ya, tapi waktu kita sadar ya kita bukan siapa-siapa. Ya, kita belajar di hadapan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Dan pada saat ini kita mengerti ya, Tuhan itu yang siapa-siapa. Tuhan itu yang boleh menjadikan segala sesuatu mungkin di dalam hidup saya. Ini namanya refleksi diri. Nah, waktu kita minta Tuhan tolong di dalam segala trials, kita mesti menempatkan diri yang benar. Kalau kita minta Tuhan tolong, berarti kita harus tahu siapa saya dan siapa Tuhan, betul tidak? Kalau ada seseorang datang, satu hari itu ada seorang minta tolong, Bapak Ibu sekalian, dia SMS ya. Dia SMS, kemudian dia WA lah, WhatsApp. Terus saya minta tolong ya kepada kamu, apa misalnya. Ya saya minta tolong nggak, ini saya lagi butuh uang nih, tidak banyak sih. Saya cuma butuh uang 1 juta. Boleh nggak kamu tolong saya? Nah kemudian orang itu bilang gini, waduh 1 juta ya, saya mungkin tidak ada 1 juta. Ya saya kasih kamu lah, nggak usah pinjam lah, saya kasih kamu lah 500.000 aja ya. Saya kasih kamu 500.000 aja, udah kamu pakai aja. 1 juta saya enggak ada. Terus orangnya yang minta tolong bilang gini, waduh, kalau memang kamu enggak mau apa namanya gitu ya,
Jadi uang 1 juta kamu enggak punya ya? Ditanya balik, oh gitu ya, berarti kamu nih uang 1 juta aja ternyata kamu enggak punya ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian WA lagi sudah nggak diangkat, 500 ribunya pun nggak dikasih. Saya ngerti ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala itu banyak orang itu heran ya, dia minta tolong sama orang, tetapi kemudian dia ini apa namanya menempatkan dirinya salah. Apalagi di hadapan Tuhan. Kita ini siapa? Ya. Nah, waktu kita datang ya, kita minta tolong kepada Tuhan di dalam keadaan kita yang paling berat sekalipun, mari kita refleksi diri. Itu berarti kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Who am I before the Lord God? Saya bukan siapa-siapa. Saya dalam keadaan yang sulit, saya berseru Tuhan di dalam pencobaan saya. Tapi saya tahu Tuhan, aku tanpa Engkau ini binasa loh Tuhan. Aku tanpa pertolongan daripada Engkau, aku tidak mungkin bisa lewat dari semuanya. Tuhan tolonglah saya. Engkau yang sudah menjadikan saya, Engkau yang sudah memilih saya, Engkau yang sudah panggil saya, Engkau yang sudah memelihara hidup saya. Tuhan, biarlah kepadamu aku berserah. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi Mazmur ini mengajar kita banyak sekali. Saya kalau di dalam pergumulan, saya sering kali baca Mazmur Bapak Ibu sekalian. Saya juga merekomendasikan Bapak Ibu sekalian, bacalah Mazmur. Kenapa? Karena di dalam Mazmur ya kita akan menemukan ya banyak hal itu yang bersifatnya apa ya? Itu langsung secara praktikal kita bisa rasakan. Karena itu pergumulan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dituliskan di dalam itu penuh dengan kekuatan di mana Allah Roh Kudus itu memberi inspirasi dan penyertaan itu bisa langsung terasa. Ya, kita baca dengan kesungguhan hati, minta Tuhan tolong, kita akan menemukan bagaimana Allah boleh menyatakan message pesannya bagi kita. Ya, refleksi diri. Daud di dalam dia minta tolong kepada Tuhan, dia ask help in trial. Ya, melakukan sebuah refleksi diri, siapa saya di hadapan Tuhan. Ya, kemudian di sini keluar kalimat itu, jangan jauh. Ya, jangan jauh. Nah, tadi saya bilang apa namanya? Kalimat jauh ini menjadi sangat penting ya menurut Reader Boss, karena di dalam sepanjang Mazmur 22 kita akan ketemu ya kalimat jauh ini. Janganlah jauh daripadaku. Reader Boss mengatakan kalimat Mazmur 22 ini menyatakan sesuatu bahwa kita merasa Allah itu jauh. Nah, tetapi waktu kita merasa Allah itu jauh, itu kita boleh memohon, Tuhan, jangan jauh. Ya, sebab kalau engkau jauh, kesusahan itu dekat padaku. Tolong Tuhan. Kalau kesusahan ada padaku tetapi engkau tidak jauh, aku pun tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan. Nah, ini seruan jangan jauh ini merupakan satu seruan permintaan tolong dari seorang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongannya. Bapak Ibu pernah enggak mempunyai pergumulan yang sama? Pada saat bergumul dalam keadaan yang berat, Bapak Ibu hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan yang lain. Seringkali yang terjadi kita mengandalkan Tuhan, iya, dan yang lain. Itu namanya mengandalkan Tuhan plus, bukan Tuhan saja, Tuhan plus. Ya, kalau kita mengandalkan hanya Tuhan plus, maka kita belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan berarti kita sungguh-sungguh menerima. Kalau memang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita, kita pun katakan Tuhan, di dalam tangan-Mu lah, di dalam seluruh kehendak-Mu lah, aku tetap berserah. Ini namanya berharap hanya kepada Tuhan, dan ini sama dengan berseru janganlah jauh daripadaku. Artinya janganlah jauh bukan berarti penderitaannya itu hilang. Tetapi janganlah jauh itu berarti Allah datang dekat dan Ia menyertai kita di tengah-tengah penderitaan. Amin. Ya, kita lihat bersama-sama ya. Penderitaan di tengah dunia ini itu, kesusahan itu akan terus ada Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan? Ya, sampai nanti Tuhan itu memulihkan seluruh semesta ini di dalam kedatangan yang kedua. Pada saat itu baru tidak ada penderitaan. Karena Tuhan sudah memulihkan segala sesuatu. Tetapi selama belum, ya tetap akan ada kesusahan dan penderitaan. Ya. Alkitab menyatakan ada satu kalimat yang sangat indah. Dia bilang begini, kesusahan atau penderitaan ya orang, atau lebih jelasnya itu kemalangan. Kemalangan orang benar itu banyak. Bapak Ibu,
kalau mendengarkan kemalangan senang nggak? Saya kira nggak senang ya. Semua orang pasti juga nggak senang, termasuk saya. Tapi Alkitab mengatakan begini loh, kemalangan orang benar itu banyak. Sekali lagi, saya ulangi. Kemalangan orang benar itu banyak. Banyak. Tapi poinnya bukan di sana. Poinnya di kalimat berikutnya. Tetapi Tuhanlah yang meluputkannya. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhanlah yang meluputkannya. Ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kesusahan di dalam hidup kita itu tidak mungkin berakhir. Pasti ada. Tetapi asal ada Tuhan dekat dengan kita, maka kita boleh tetap kuat dan kita tidak takut. Maka berserulah, janganlah jauh daripadaku. Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Ya, di sini saya mengingat dua tokoh atau teolog besar, satu filosofer ya, satu itu filosofer itu ini Soren Ebbe Kierkegaard itu filosofer, kalau John Calvin teolog. Ya, Kierkegaard itu mengatakan tentang self existent ya. Jadi keberadaan diri dari seseorang di hadapan Tuhan itu dia mengatakan adalah bagaimana ketika engkau bereaksi di hadapan Tuhan atau engkau berespon di hadapan Tuhan. Itu namanya self existent. Ya, keberadaan saya ini loh, saya ada itu ditentukan bagaimana? Dengan bagaimana saya respon di hadapan pencipta saya. Ya, kalau saya berespon dengan benar, nah itu saya ada. Ya, tapi seringkali manusia itu justru berespon eksistensinya, keberadaannya itu dia bukan ditaruh di hadapan pencipta, tapi mau ditaruh di dalam kemauan atau dirinya sendiri. Ya, menurut Kierkegaard itu kita harus tahu keberadaan kita di hadapan Tuhan. Itu bagaimana kita boleh respon di hadapan Tuhan. Artinya kita tahu siapa kita. Itu kita baru menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh boleh menikmati anugerah ya, orang yang tahu menghargai dan menikmati anugerah Tuhan ya. Sedangkan kalau John Calvin itu dengan satu pengajaran yang sangat terkenal adalah knowing God, knowing self. Artinya waktu kita boleh mengenal Allah dengan benar, barulah kita boleh mengenal diri kita dengan benar ya. Itu teolog. Ya, berikutnya adalah kita akan lihat ya, di dalam bagian yang kedua, kalau tadi itu ada refleksi, maka di dalam bagian yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat ke-19 di sini saya nyatakan ini sebagai sebuah ratapan. Setelah Daud itu dia reflection di hadapan Tuhan, dia tahu siapa dirinya, who am I, ya di hadapan Tuhan, siapa saya di hadapan Tuhan. Baru dia lanjutkan, dia meratap. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam seluruh penderitaan yang kita alami ya, Alkitab menyatakan kepada kita, kita boleh meratap. Ya, tidak perlu kita merasa kita ini menjadi orang yang kemudian, waduh saya menahan diri, saya kemudian tidak menangis, saya kemudian rasa diriku paling kuat, dipendam. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Alkitab menunjukkan dengan jelas orang-orang yang kudus, orang-orang yang besar di dalam kitab suci meratap. Ya, salah satunya Daud meratap. Silakan meratap. Ya, kalau ratapannya Daud kan banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Nah, Bapak Ibu, ini kan puisi ya. Jadi Daud itu seorang yang memang seorang yang sangat ini ya, pandai menulis syair ya. Jadi dia menuliskan itu, menggambarkannya di dalam puisi ya. Nah, kalau ratapan kita mungkin tidak seperti itu. Kalau kita tidak pandai puisi ya juga tidak usah mikir, waduh, meratap apa ya? Cari dulu puisi, belajar ya. Tambah bingung ya, tambah stres. Ya meratap saja. Tuhan, aku sendiri di dalam segala kesendirianku, Tuhan tolong saya. Tuhan, kenapa ya orang-orang tidak ngerti sama saya? Tuhan, kenapa aku berbuat sesuatu yang baik yang aku ingin lakukan untuk Tuhan, tetapi banyak orang tidak ngerti, bahkan mereka salah mengerti, dan bahkan tidak sedikit yang kemudian jatuh dalam fitnah. Ratap. Silakan ratap. Ratap kepada Tuhan ya. Meratap kepada Tuhan, jangan meratap kepada orang lain. Ini maksudnya di hadapan Tuhan. Ya, sebab kalau kita meratap pada orang lain tuh kadang-kadang orang lain itu kita belum ratap selesai dia bilang stop. Aku waktunya nggak ada ini. Stop. Nanti besok lanjut lagi. Wah, tidak. Kita meratap di hadapan Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita boleh curahkan ya isi hati kita. Seperti air aku tercurah. Ini bayangannya tuh si Daud ini dalam puisinya. Segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin. Bayangkan, lilin itu dibakar. Terus hancur luluh di dalam dadaku.
Ya, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit, mulutku dalam debu maut kau letakkan aku. Ini ratapan. Ya, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, dan seterusnya. Ini sebuah ratapan. Bapak Ibu sekalian, di dalam seluruh kesulitan kita merataplah. Tidak apa-apa. Ya, di dalam meratap itu kita akan merasa apa? Kita meratap kepada Tuhan karena kita apa? Karena kita mengasihi Dia dan kita percaya kepada Dia sebagai orang yang satu-satunya di dalam hidup kita. Kepada Dia kucurahkan isi hatiku. Kita kalau mau cerita sama orang, kita cari orang yang dipercaya atau yang tidak dipercaya. Pasti yang dipercaya, betul tidak? Kalau kita tidak percaya, kita kemudian ceritakan segala pergumulan isi hati kita, percuma. Malah nanti menjadi bahan perbincangan dan jadi tidak karu-karuan. Tetapi justru kita biasa mencari orang yang kita percaya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, kalau di luar negeri kita mau meratap ya, mau ceritakan isi hati kita kepada konselor bayar 1 jam berapa $100 gitu mungkin ya. Nah, kalau sekali meratap misalnya perlu 2 jam ya tinggal bayar aja. Ya, bisa sekali meratap mungkin bisa 5 juta loh. Ya, 1 sesi. Lah kalau setiap hari mau meratap, waduh 5 juta kali berapa sesi. Nah, ini kita lihat ya, ini secara itu tapi yang seperti bukan dalam gambaran yang seperti ini, tapi di sisi lain kita boleh melihat betapa Allah itu memberikan hatinya bagi kita. Waktu kita meratap, waktu kita datang kepada Dia, kita menyatakan isi hati kita. Itu satu hal menyatakan apa? I trust you, my Lord. Tuhan, aku percaya kepada Engkau dan aku mau menyatakan isi hatiku kepadamu. Tolonglah aku. Ya, ini adalah satu hal. Lamentation atau ratapan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dalam pencobaan, mari kita meratap di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang baik ya. Ini juga merupakan sebuah apa? Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menulis ya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarnya. Ini adalah suatu invitation near to Him. Nah, tadi kan janganlah jauh. Nah, kalau meratap berarti kita dekat kepada Tuhan ya. Kalau janganlah jauh daripadaku, itu doa. Tuhan jangan jauh daripada aku. Tapi waktu kita meratap itu kita datang dekat dengan Tuhan. Kita datang dekat dengan Tuhan. Nah, ini bagian kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berdoa Tuhan janganlah jauh, ya. Tapi bagian yang kita lakukan apa? Kita lari pergi. Tidak. Bagian kita apa? Kita datang mendekat. Nah, ini kemudian Daud melakukan dengan lanjutannya adalah ratapan. Nah, ini adalah sebuah undangan untuk dekat dengan Tuhan. Matius 11:28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah satu undangan dari Tuhan untuk setiap orang-orang yang dikasihinya. Untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan undangan ini ya untuk dekat dengan Dia. Ya, sekarang kita akan lihat berikutnya adalah ini adalah sebuah karakter mesianik. Yang berikutnya ini ada di ayat yang ke-17 ya. Ini sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat dan mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini bagian ini itu kita melihat ya bagaimana nanti ini apa yang dinyatakan di dalam ratapan daripada Daud ini itu kemudian boleh terjadi ya, kemudian digenapi di dalam diri Kristus. Itu saya memberikan ayat-ayatnya. Ya, saya hanya mau meng-highlight begini. Kalau di Markus, Yohanes itu hanya dikatakan mereka menyalibkan dia ya. Tetapi kita mengerti maksudnya, namanya menyalibkan kan pasti dipaku kaki dan tangannya. Tapi di dalam Yohanes 20:24 Alkitab memberikan satu penjelasan yang pasti ketika Thomas itu ragu akan kebangkitan Kristus dan dia berkata, teman-temannya sudah melihat Tuhan, tetapi dia ragu, dia tidak mau percaya. Maka dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Ya, jadi di sini menyatakan bagaimana hal tersebut ratapan Daud ya dalam pergumulannya itu dipimpin oleh Roh Kudus yang pada akhirnya boleh menggenapi satu karakter mesianik yang digenapi di dalam diri Kristus. Ya, berikutnya adalah kita akan melihat berikutnya ini adalah di dalam Mazmur yang ke-22 itu di dalam karakter mesianiknya yang keempat. Nah, di sini mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, ini kemudian keluar lagi di dalam ratapan Daud ya tentang keberadaan dirinya, ya, tentang keberadaan dirinya.
kita boleh lihat bersama-sama di sini kemudian digenapi di dalam diri Kristus, itu di dalam Matius 27 ayat 35 ya. Kemudian Markus 15 ayat 24 ya, kemudian Lukas 23 ayat 34 ya, dan Yohanes 19 ayat 23. Ya, jadi ini tergenapi ya, melalui pergumulan daripada Daud, bagaimana kemudian itu dipakai Tuhan untuk boleh menjadi satu prophesy atau nubuat mesianik di masa yang akan datang. Oke, kemudian berikutnya adalah kita akan lihat ini bagian yang ketiga. Di dalam minta pertolongan kepada Tuhan, di sini ada sebuah petisi. Ya, di sini dikatakan, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ini muncul lagi. Janganlah jauh. Nah, maka di sini kita lihat bersama-sama ya, seruan ini saya kategorikan sebagai petisi. Petisi itu apa, Bapak Ibu sekalian? Petisi itu apa? Biasa kalau minta petisi apa? Petisi. Wah, saya ajak orang ya untuk sama-sama begitu ya. Petisi. Oh ya, kamu mungkin menyetujui satu hal begitu ya. Menyetujui apa gitu ya. Bersama-sama memberikan satu suara petisi. Nah, ini di dalam bagian ini petisi itu 3 kali Daud itu ya make petition atau menyatakan membuat sebuah petisi di hadapan Tuhan, kalimatnya sama, janganlah jauh. Ya, janganlah jauh, janganlah jauh, janganlah jauh. Nah, di sini petisi berarti ada sebuah apa? Ada sebuah yang namanya sebuah agreement, ya, sebuah persetujuan, ya, di hadapan Tuhan. Jadi di tengah-tengah seluruh penderitaannya, di tengah-tengah seluruh kesulitannya, dia berseru Tuhan janganlah jauh, tetapi pada saat yang sama dia tahu bahwa seluruh penderitaan yang dia alami, ya, dia setuju bahwa seluruh penderitaan yang dia alami itu, ya, di sana Tuhan itu akan merencanakan hal yang indah. Meskipun dia tidak tahu. Karena apa? Karena dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan dia tidak lari mencari pertolongan kepada ilah lain, dia hanya bersandar kepada Tuhan. Dengan kata lain yang positif, Daud mengerti meskipun di dalam penderitaan itu semua baik adanya. Nah, ini namanya true faith atau iman yang sejati. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, mari kita membuat petisi di hadapan Tuhan ya. Petisi yang kita buat di hadapan Tuhan apa? Minta Tuhan jangan jauh dari kita. Ya, kita buat sesuatu persetujuan, Tuhan jangan jauh. Meskipun aku harus menghadapi lembah kekelaman, meskipun aku harus menghadapi jalan pergumulan berat, meskipun musuh-musuh membenteng ada di sekelilingku, meskipun langkah hidupku tidak lancar, mungkin keinginanku tidak terwujud, Tuhan jangan jauh, jangan jauh, jangan jauh. Ya, kita membuat sebuah petisi dengan satu hati. Kita setuju. Pada saat kita membuat sebuah petisi, kita setuju bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu semua selama Tuhan berserta dengan kita, itu segala sesuatu baik adanya. Ini iman, Bapak Ibu. Ini adalah iman yang sejati. Iman yang sejati, iman yang tidak goyah, yang tidak ditentukan oleh apapun selain di dalam Tuhan saja. Hanya di dalam Tuhan dan istirahat di dalam Tuhan. Menanggung segala sesuatu dalam Tuhan dan juga beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan. Ya, ini bagian yang berikutnya. Yeremia 29 ayat 11. Ya, kita baca di rumah kita masing-masing ya. Ini ayat yang indah. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 ini diberikan Tuhan waktu apa? Umat Tuhan di pembuangan, dalam penghukuman. Mereka dihukum Tuhan, Tuhan kasih ayat ini. Artinya apa? Artinya meskipun ya ini di dalam dosa, mereka berdosa kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, umat Tuhan, mari jangan jauh kepada Tuhan. Karena Allah itu pada dasarnya ia adalah kasih. Ya, kalau Tuhan menghukum itu untuk kebaikan. Ya, bukan menghukum karena dendam. Tuhan menghukum supaya kita makin indah dan makin kita boleh berkilau ya bagi kemuliaannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu juga akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Ya, ini satu hal yang indah. Ketika di dalam segala pembuangan, dalam segala kesulitan, Tuhan kasih tahu mereka semua baik. Rancanganku tidak ada yang jelek. Bahkan ketika saya membuang kamu, rancangannya baik. Ya, ini satu hal yang indah yang boleh kita belajar dari kitab suci. Ya, berikutnya adalah ini bagian yang ketiga ya. Tadi yang dibaca oleh Ibu Yedi Karmana, ini bagian yang ketiga. Ini berkaitan dengan seruan Daud
Bagian yang ketiga ini saya kasih judulnya exaltation in trial. Exaltation itu apa? Pengagungan. Pengagungan di dalam segala pencobaan. Jadi di tengah-tengah seluruh kesulitan itu ada praise, ada pujian, ada pengagungan kepada Tuhan. Ya, bagian yang pertama adalah providence in trial. Ya, providence in trial maksudnya adalah pemeliharaan Tuhan ya, pertolongan Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan di dalam trials. Ini yang saya mau bahas dulu mulai 22-25 ya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam segala penderitaan dan kesulitan hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh tidak menjauh dari Tuhan, kita rela dibentuk oleh Tuhan, dan kita mau taat jalan percaya kepada Tuhan, maka kita boleh lihat di dalam penderitaan apapun, Bapak Ibu sekalian, apapun, ada providensia Allah, ada pertolongan dan pemeliharaan Allah yang sempurna, yang ajaib, yang cukup, sehingga kita bisa melalui seluruhnya dan memuliakan nama Tuhan. Ya, providence in trial. Di sini ada 3 hal melalui ayat ini, ya, nats ini. Yang pertama ini, tidak memandang hina. Ini providence. Saudara, kita kalau di dalam keadaan dunia boleh pandang hina kita dan sebagainya, atau mungkin jijik dan sebagainya. Ini istilah di dalam anu ya, di dalam dia tulis di dalam bahasa puisi, tapi bisa juga diartikan dalam arti yang sebenar-benarnya. Ya, Tuhan tidak memandang hina orang yang tertindas. Kenapa Tuhan tidak memandang hina orang yang tertindas? Ya, nah ini namanya providence Allah. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dalam kondisi kita apapun ya. Dalam kondisi apapun kita percaya Tuhan, tolong saya. Bahkan ketika nafas yang terakhir, waktu kita tidak ngerti apapun, baiklah tangan kita itu boleh tetap tangan dan hati kita ya maksud saya diarahkan kepada Tuhan dan kita beristirahat dengan tenang. Ya, ini tidak memandang hina. Providence yang pertama dari ayat. Yang kedua apa? Tidak menyembunyikan wajahnya. Ya, di dalam segala kesulitan Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ia mendengar teriakan umatnya. Ya, ini saya teruskan dulu. Nah, bagaimana semua itu mungkin terjadi dalam hidup orang percaya? Nah, di sini kita lihat ya, ini di dalam pergumulan Daud. Daud di dalam pergumulannya, dia boleh lihat ini bagian terakhir. Pertama itu dia itu datang dengan penuh apa? Dengan penuh seruan. Ya, Allah jauh. Ya, ada yang namanya itu apa namanya itu tadi? Pergumulannya dia di hadapan Tuhan. Ya, ya. Kemudian yang kedua itu dia boleh refleksi, dia kemudian boleh ratap dan semuanya. Dan kita boleh lihat di sana kemudian membuat petisi. Tapi bagian terakhirnya segala masalah itu masih ada loh. Dia dalam kondisi itu, tapi dia sudah boleh melihat Allah itu memelihara, Allah itu boleh menyertai dia di dalam segala pergumulannya. Nah, ini salah satu keunikan Mazmur, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, Mazmur akan selalu dibuka dengan satu apa? Satu pergumulan yang berat, satu hal yang dia tidak mempunyai jalan keluar dan sebagainya. Tetapi nanti di bagian akhirnya ada resolusi. Ya, resolusi itu akan menyatakan bahwa betapa dia bersuka cita, betapa ia memuji Tuhan, betapa dia meninggikan Tuhan. Padahal dia punya masalah itu masih ada. Masih terancam oleh maut, segala sesuatu belum pulih, tapi dia sudah memuji Tuhan. Nah, ini indahnya Mazmur. Artinya apa? Artinya itu di dalam hidup kita sebenarnya waktu kita susah, waktu kita banyak khawatir, waktu kita banyak permasalahan dan kesulitan pergumulan, sebenarnya apa? Sebenarnya kita tidak lihat Tuhan. Nah, waktu kita mencurahkan isi hati kita pada Tuhan dan kita melihat dan percaya kepada Dia dan menerima segala sesuatu di dalam Dia dan Ia menyertai kita, kita kembali pulih. Kita kembali hidup, boleh memuji Tuhan, dan kita tidak lagi dikuasai oleh masalah karena tangan Tuhan telah menggandeng kita. Kita melihat hal itu. Ya, kita melihat hal itu. Nah, satu kali ya di dalam kisah kitab suci ya, itu dikatakan itu ada seorang pembantu daripada nabi, dia dibawa ya pergi ke satu tempat itu, kemudian dia lihat, ada banyak sekali musuh sedang mengelilinginya. Dia bingung. Kemudian dia berkata kepada tuannya, "Tuan, banyak musuh mengelilingi aku." Nah, tapi tuannya tidak bingung. Tuannya berdoa. Dia bilang, tuannya nggak takut, tenang. Ini pembantu nabinya sudah ketakutan, ya. Dia punya hamba sudah ketakutan. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Kemudian sang tuan itu berdoa dan berkata, "Tuhan, bukakanlah mata hambaku ini." Ketika dia dibukakan matanya,
kemudian hambanya melihat ada banyak sekali sekeliling malaikat Tuhan yang menjaga, sehingga seluruh musuh-musuh tidak bisa masuk dan menyerang. Baru kemudian dia tenang. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, di dalam penderitaan, waktu kita tidak bisa melihat Allah menyertai kita, kita masih takut. Kenapa? Karena kita tidak melihat Tuhan. Sama seperti Petrus melihat ombak yang besar, demikianlah kita dalam penderitaan dan kesulitan pergumulan, kita melihat kepada penderitaan itu. Demikian juga pemazmur itu mengawali mazmurnya dengan apa? Dengan lihat kepada masalahnya. Waktu dia lihat masalahnya, dia kehilangan seluruh pengharapannya dan dia meratap di sana. Tetapi dengan meratap itu menjadi hal yang baik yang diajarkan oleh kitab suci melalui mazmur. Itu membawa kita pelan-pelan di dalam ratapan kita, kita melihat Allah di dalamnya. Dan waktu kita melihat Allah di dalamnya, maka kita menjadi kuat dan kita menjadi tenang. Ombaknya besar. Tapi di tengah ombak yang besar itu kita berselancar. Ya, kita berselancar. Kenapa? Karena Tuhan yang pimpin kita. Kalau tidak ya kita tidak bisa. Ya, oleh sebab itu Petrus waktu dia bilang, "Tuhan, kalau Engkau itu Tuhan suruh saya datang." Tuhan bilang, "Datang." Dia langsung datang karena dia lihat Tuhan, dia jalan di atas air. Tapi begitu dia lihat ombak dia jatuh karena dia tidak lihat Tuhan. Nah, demikian juga di dalam penderitaan itu ya, dalam segala kesulitan hidup ya, itu ada providensi Allah. Dan providensi Allah itu akan membuat kita itu boleh melihat dan memuji, mengagungkan nama Tuhan ya. Providensi Allah. Di sini ada 3 hal ya. Nah, ini di dalam konteks hidup daripada pergumulan Daud. Nah, tetapi 3 hal ini itu foreshadowing atau itu mengarah kepada bayang-bayang karya mesianik dalam Kristus yang akan digenapan bagi seluruh umat Allah, yaitu karya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Allah tidak memandang hina kita. Kenapa Allah tidak memandang hina kita? Karena ini Bapak Ibu sekalian. Karena Kristus telah dijadikan hina di atas kayu salib. Ya diludahi, ya diolok-olok, ya dicela, ya tidak dianggap sebagai orang, ya diperlakukan dengan semena-mena, ya ditampar, ya diperlakukan sesuka hatinya, padahal dia adalah Allah yang datang untuk boleh menyelamatkan kita. Tetapi manusia tidak mengenal dia. Ia datang kepada umat ciptaannya, tetapi umat ciptaannya menolak dia. Allah tidak memandang hina kita. Karena apa? Karena Kristus. Ketika kita dianggap layak oleh Tuhan karena ia melihat anaknya. Karena kita percaya kepada Kristus yang telah menanggung seluruh kehinaan kita di atas kayu salib. Saya rindu kita boleh dikuatkan dan bersyukur atas hal ini. Ya, kalau waktu hari ini Allah tidak memandang hina kita. Kita boleh datang di hadapan Tuhan ya. Ini pengampunan yang besar. Kita boleh langsung doa kepada Tuhan, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Itu adalah karena Kristus yang telah dijadikan hina terlebih dahulu. Yang kedua adalah Allah tidak menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Zaman dahulu itu yang namanya bait suci itu tidak mungkin semua orang bisa melihat wajah Allah. Betul tidak? Tapi dikatakan Allah tidak menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Karena apa? Karena Kristus di atas kayu salib, Allah menyembunyikan wajahnya terhadap anaknya yang tunggal. Di atas kayu salib, Kristus harus berteriak. Ini yang dinyatakan ya, teriakan Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadap Kristus. Ya, langit menjadi gelap. Ya, seluruh dunia menjadi gelap. Di sana wajah Allah meninggalkan anaknya yang tunggal. Kapan itu? Di atas kayu salib. Ketika Kristus menanggung dosa kita semua. Supaya apa? Supaya Allah itu tidak menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berkat yang sangat besar. Apa yang lebih besar dari ini? Betul tidak? Ya, saya mungkin tidak banyak orang bisa mengerti. Tapi saya rindu Roh Kudus memberikan pengertian. Ya, ini berkat yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Allah tidak menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Artinya kita boleh loh ya dekat dengan Allah. Tidak mati dan tidak binasa. Kenapa? Karena di dalam sejarah yang namanya anak Allah tidak pernah itu terpisah dengan Allah. Tetapi di atas kayu salib, di atas sejarah. Ketika Kristus itu menanggung murka Allah, di atas kayu salib, Allah menyembunyikan wajahnya terhadap Kristus. Bagian yang ketiga. Kenapa Allah mendengarkan teriak kita di dalam seluruh kesulitan yang sangat-sangat kita butuhkan. Kita berteriak kepada Allah. Karena
Kristus di atas kayu salib, Allah tidak mendengarkan teriakan anaknya. Allah tidak mendengarkan teriakan anaknya. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di sana Allah silent, Allah diam, dan Kristus mati menjadi korban penebusan dosa. Upah dosa adalah maut. Ia mati di atas kayu salib. Karena itu tirai bait Allah terbelah menjadi dua ketika Kristus mati. Dan pada saat itu kita boleh datang berteriak kepada Tuhan di dalam seluruh hidup dan doa kita. Karena apa? Karena Kristus. Mari kita bersama-sama berkata, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan untuk anugerah. Ya. Nah, bagian berikutnya kita akan sama-sama lihat ya. Ini seruan yang ketiga. Seruan Daud berkaitan dengan exaltation in trial, yang bagian yang kedua adalah praise in trial ya. Di sini kita boleh lihat sama-sama ya. Itu ada aku memasyurkan namamu, aku memuji engkau di tengah jemaat. Kepada saudara-saudaraku, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, muliakan, dan seterusnya. Banyak pujian. Ini di bagian akhir, exaltation. Daud itu belum terlepas dari masalahnya, tapi sudah memuji Tuhan. Kenapa? Alasannya karena Daud sudah melihat Tuhan. Maka di dalam pujian, saya cepat saja bagian ini. Di dalam pujian ya, praise in trial, itu ada 3 hal ya. Kalau kita di dalam segala pujian kita sudah melihat Allah, maka pujian itu akan lahir dari diri kita dulu. Kita akan memuji Tuhan dengan berkata apa? Tuhan, terpujilah namamu. Itu pujian dari kita. Nah, waktu pujian itu sudah lahir dari kita, kita akan ceritakan pujian itu, masyurkan nama Tuhan itu kepada saudara-saudara kita. Mulai apa? Mulai saksi. Saksi kebesaran Tuhan. Dan tidak bisa dicegah. Kenapa? Nah, aku merasa Tuhan begitu baik. Tuhan begitu dahsyat. Tuhan begitu masyur. Tuhan begitu menolong saya dalam pergumulan saya. Belum loh, saya masih bergumul, tapi aku tahu dia memberi kekuatan kepada aku. Sehingga aku pergi ke saudaraku, kasih tahu, kamu tidak usah khawatir, meskipun susah, tetap cinta Tuhan, tetap sandar Tuhan, tetap jalan yang baik. Lakukan bagian yang paling indah, bertobatlah. Nah, kemudian bagian berikutnya, setelah pergi sampai di tengah-tengah saudara yang kita kenal, kita akan memuji Tuhan di tengah-tengah jemaat. Jadi apakah orang yang di dalam trial bisa memuji Tuhan? Mazmur 22 menyatakannya, bisa. Bukan saja bisa, bahkan itu terjadi dengan sepenuh hati dan bahkan penuh dengan kemenangan. Ya, ini jadi kita lihat banyak sekali di dalam gereja-gereja dalam penganiayaan kita lihat ada pujian enggak? Memuji Tuhan di mana? Di goa-goa. Memuji Tuhan di mana? Underground. Memuji Tuhan di mana? Di dalam rumah, kunci pintu. Tetapi mereka memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan hadir. Dan segala kesulitan itu tidak menguasai mereka. Tetapi cinta Tuhan dan kuasa Tuhan memenuhi hidup mereka. Nah, ini bagian yang ketiga, itu adalah blessing for all nation, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi setelah itu bukan saja bagi jemaat, tetapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, nah di sini sekaligus menggenapi apa yang dinyatakan di dalam Ibrani, yang menjadikan satu karya Kristus di atas kayu salib itu kemudian kabar kesukaan, sukacita itu boleh menyebar keluar, terbuka bagi segala bangsa. Ibrani 2:12 ya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Ini kaitan dan bicara tentang Kristus. Jadi persis sama itu dinyatakan kemudian nanti di dalam perjanjian baru. Ya, bagian ini saya cepat saja. Nah, ini bagian yang saya simpulkan secara keseluruhan, berarti ada 3 bagian besar ya. Di bagian yang pertama, seruan Daud, struggle in trial, ya. Kemudian ingatlah karya Tuhan, ingat setiap karya Tuhan dalam hidup kita, dan kemudian kita melihat juga bagaimana karya Tuhan di dalam hidup setiap umat Tuhan, dan itu membuat keteguhan hati kita ya untuk terus senantiasa datang kepada Tuhan. Kemudian kita minta pertolongan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan kemudian kita tahu diri kita di hadapan Tuhan. Dan baru kita kemudian menyatakan isi hati kita meratap di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang patut dipercayai. Dan di situ setelah meratap kita boleh menyatakan satu petisi bahwa setuju segala sesuatu yang Allah lakukan itu baik bagi kita. Bagian yang terakhir itu kalau semua itu terjadi, maka meskipun penderitaan masih harus kita lalui, tetapi sudah ada namanya pujian pengagungan di hadapan Tuhan. Ya, di tengah-tengah seluruh kesulitan itu ada pemeliharaan Allah yang ajaib bagi setiap kita yang boleh melihat bagaimana semua itu digenapi secara tuntas sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan kita akan
boleh ada puji-pujian, memuji Allah di tengah kesulitan dan penderitaan. Ya, dan bagaimana pujian dan hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak atau bagi bangsa-bangsa. Secara khusus, bagaimana berita tentang Kristus itu juga boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, saya mau memberitahukan satu kesimpulan demikian. Di dalam Mazmur 22 itu Allah memberi ke Daud inspirasi sedemikian rupa, sehingga di dalam pergumulannya, di dalam beberapa aspek, ya, dalam pergumulannya itu ada beberapa aspek itu prefigure. Prefigure itu berarti sebelumnya, figure itu berarti menggambarkan. Jadi prefigure peristiwa dalam bagian ini apa? Penyaliban Kristus. Ya, di dalam peristiwa penyaliban Kristus, bagaimana di dalam kondisi ini, ketika Daud merasa di dalam sebuah kondisi ancaman maut di dalam hidupnya, di Roh Kudus pakai ya pergumulannya, setiap kata-kata yang dituliskannya prefigure peristiwa penyaliban Kristus yang kemudian itu terjadi ketika Kristus disalibkan, ya, dan Kristus memberikan konfirmasi. Nah, ini dua hal, ya, ketika terjadi Kristus mengekspresikan penderitaannya, ya, persis seperti apa yang juga dinyatakan di dalam Mazmur yang dinyatakan oleh Daud, ya. Kemudian yang kedua berarti Kristus menegaskan prophetic connection. Jadi ini berarti ada koneksi dari sejak perjanjian lama, jauh sebelumnya sudah ada koneksi yang disiapkan Allah untuk masa yang akan datang. Ya, ini sebuah hal yang satu koneksi yang indah yang berkaitan dengan yang namanya Mazmur Mesianik. Nah, ini bagian ini saya mau ajak kita bersama-sama lihat. Ini namanya struktur ya. Ini juga di bagian kesimpulan. Kita sudah lihat, saya bacakan ini sebagai sebuah kesimpulan. Jadi ini ayat-ayat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat ya, saya kasih lihat kursor saya ya. Ini A ini padanannya dengan A aksen. Ini struktur di dalam Mazmur biasa banyak sekali seperti ini. Ya, B itu padanannya dengan B aksen, C itu padanannya C aksen, D padanannya dengan D aksen, E padanannya dengan ini, dan ini yang menjadi ini inti dari ini ya, yang mau dituju, yang menggambarkan sebenarnya apa yang sedang dialami oleh Daud. Ya, maka kita mari lihat bersama-sama. Yang pertama, A dan A aksen itu dimulai dengan berseru kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan dan diakhiri Daud kembali kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Allahku, Engkau mengapa meninggalkan aku? Di akhirnya dia lihat bahwa Tuhan, Engkau layak dipuji. Puji-pujian kepada Allah. Berseru kepada Tuhan ya. Jadi kita lihat ini di sini ya. Ada berseru kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Bagian B dan B aksen. Bagian B dan B aksen itu dia menyatakan pertolongan Tuhan ya. Di dalam masa lalu Tuhan menolong, tetap melihat kepada Tuhan di masa lalu dan pertolongan. Maka di dalam bagian yang akhir 25 dan 27, Daud juga melihat bahwa orang yang benar, orang yang takut itu akan menerima pertolongan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, di situ ada hinaan, ya. Dia rasa dirinya seperti ulat, dihina, dicela. Ya, dan pada bagian yang ke bagian C ada pujian, Bagaimana ia boleh kemudian memuji Tuhan karena Allah itu dia sudah boleh melihat Allah dan Allah boleh menyatakan dirinya. Kemudian di bagian berikutnya itu ada kalimat ini ya, janganlah jauh ya, sebuah petisi yang dari sana. Janganlah jauh Tuhan. Nah, di dua bagian D dan D aksen janganlah jauh. Kemudian berikutnya adalah ini ratapan. Di E dan E aksen ada ratapan. Dan bagian yang 15B yang F sendirian itu isinya apa? Isinya ini. Puncak pergumulan, danger of death. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Danger of death. Ya, kalau dalam kondisi ini foreshadowing Christ, ini berarti crucifixion. Ya, crucifixion, murka Allah dinyatakan di atas kayu salib. Ya, jadi ini boleh menyatakan kalau kita melihat Mazmur 22, apa yang menjadi isi yang mau dinyatakan oleh Daud dalam begitu panjang ayatnya, dia mau menyatakan ada pergumulan yang begitu berat. Ya, tetapi di dalam kesemuan kita lihat ia memulai dengan berseru kepada Tuhan dan akhirnya ia boleh kembali kepada Tuhan. Karena di dalam seluruh tahap-tahapnya ia boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan dan akhirnya ia boleh berseru, Tuhan janganlah jauh, dan ia menemukan Tuhan ada dan Tuhan itu bersama-sama dengan orang yang mengasihi dia. Nah, ini iman. Ya, ini iman. Nah, ini biasa digambarkan itu seperti apa? Hamburger. Ya, hamburger. Ya, kalau ada yang tahu ini saya kasih. Nah, ini burger ya, burger. Jadi bagian A, B, C, D, E ini adalah
parallel idea. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E ini juga parallel idea. F ini adalah the main idea. Ya, jadi kalau ini atasnya ini kalau atasnya parallel idea ini seperti ini loh. Ini apa namanya ini? Rotinya. Parallel idea yang bawah juga rotinya. Nah, the main idea-nya, nah ini ya. Nah, ini ada dagingnya, sayurnya ini semua ya. Kalau yang nggak suka sayur mungkin daging tok gitu ya. Tapi kalau yang suka ya semuanya. Jadi ini digambarkannya supaya mudah ya, seperti hamburger. Ya, seperti hamburger. Nah, ini merupakan mazmur daripada 22 ya. Kira-kira rangkaiannya seperti itu. Minggu lalu kita belajar juga mazmur 23. Ada susunan kiastiknya pun sama. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu nanti mazmur 22 dan 22, 23, 24 itu mempunyai susunan yang sama. Secara nomor ya, nomor 22, kemudian nomor 23, 24 itu seperti hamburger. Nah, nomor 22 ini adalah bagian rotinya, ya, rotinya. 22 rotinya ini. Nah, 24 juga rotinya. Ya, 23 itu adalah isinya. Kalau dibuat ya, dan 3 hal itu ya, Mazmur nomor 22, 23 dan 24. Nah, kita sudah lihat, kita sudah bahas kemarin, kita mulai dulu dengan isinya. Tuhan adalah gembalaku. Kemudian kita lihat sekarang penyaliban Kristus ya di Mazmur 20 ini 22 ya. Nanti yang 24 kita bisa lihat gandengannya. Apa itu 24 yang juga menjadi bagian roti dari sandwich ini? Ya, itu minggu depan. Ya, kita nantikan itu minggu depan. Nah, di dalam bagian yang akhir saya mau kita sama-sama ya menyanyi lagu ini di rumah kita masing-masing. Saya jelaskan dulu ya. Pakai bahasa Inggris ya lagunya supaya kita ngerti, menjadi renungan kita ya. When upon lives below you are tempest ya, below situ ombak ya. Jadi di dalam tengah-tengah hidup yang hidup badai hidup ini ya, kita dilempar keluar ya di tengah-tengah ombak itu. When you are discouraged, ketika kamu itu berkecil hati, putus asa, thinking all is lost, ketika memikirkan semua sudah hilang, nggak ada apa-apa, ingat loh, count your blessing, hitunglah berkat-berkatmu, name them one by one. Sebut satu persatu. Kalau bisa ambil kertas, ambil bolpen, ditulis berkat Tuhan atas hidupku, yang paling besar sampai yang paling kecil ditulis semuanya. Dan it will surprise you. Kita akan kaget apa yang telah Tuhan lakukan. What the Lord had done. Perhatikan, yang merah itu yang diulangi. Dan itu dijumpai di setiap baitnya. Count your many blessings. Name them one by one. See what God had done. Hitung berkatmu. Sebut satu persatu. Lihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Bait yang kedua. Are you ever burdened with a lot of care? Apakah engkau dibebani dengan banyak sekali load ya, beban berat ya, sangat khawatir gitu ya. Don't the cross seem heavy you are called to bear? Apakah salibmu terlalu berat sepertinya engkau pikul? Hitung berkatmu, maka semua keraguan akan terbang. Ya, count your blessing, every dove will fly. And you will be singing as the days go by. Ya, akan memuji Tuhan ya, seperti mazmur yang kita renungkan malam hari ini ya. Kemudian bait ketiga, when you look at the other with their lands and gold. Waktu kita lihat orang lain kok lebih kaya ya dari kita, lebih hebat ya, lebih prosper, semuanya lebih pokoknya, lebih apapun. Ya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih apapun lah ya. Think that Christ has promised you his well untold. Pikir kepada Kristus yang sudah boleh memberikan kepada kita janjinya, kekayaan yang tak terhitung nilainya. Count your many blessing, money cannot buy. Hitung berkatmu yang uang tak bisa beli. Your reward in heaven. Rewardmu di sorga atau rumahmu di tempat yang tinggi. Yang bagian terakhir, so amid the conflict, whether great or small. Di tengah-tengah seluruh konflik, ya, baik itu konflik yang besar ataupun yang kecil, jangan putus asa, jangan kecil hati, karena God is over all. Karena Tuhan itu di atas segala-galanya. Hitunglah berkatmu, angels will attend, ya. Maka di sana ada malaikat-malaikat yang memuji Tuhan bersamamu akan hadir gitu ya. Help and comfort give you to journey end. Malaikat itu akan menolong engkau, dikirim Tuhan ya. Penyertaan Tuhan akan memberikan engkau satu penghiburan di dalam seluruh perjalananmu sampai akhir. Oke ya, indah ya. Kita akan sama-sama mendengarkan lagu ini. Saya akan stop sharing.
Nanti Pak Richard akan memutarkan lagu ini, kita sama-sama jadikan lagu ini sebagai doa kita, renungan kita, ya, sama-sama. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God